Pertama, kita buka terlebih dahulu ikon dari Microsoft Excel. Ya, ini ikonnya adalah W ya. Kita klik 2 kali, kita tunggu beberapa saat, dan kali ini aku menggunakan Microsoft Excel 2019. Setelah tampilan ini, maka kita pilih yang blank workbook. Nah, di sini kamu apabila tampilan kecil seperti ini, seperti biasa, kita bisa klik di sini ya. Tuh, ada 3 tombol kontrol untuk tampilan Microsoft Excel. Di sini tampilan pertama adalah tampilan di mana kamu sudah menemukan satu sheet. Secara default atau secara bawaan, kalau menggunakan Microsoft Excel 2019, kamu sudah menemukan satu sheet atau lembaran kerja. Dan satu workbook ini atau satu file ini bisa mencapai lebih dari 10 sheet. Itu tergantung dari kebutuhan kita atau kemauan kita. Kita lanjut saja karena kita masih baru menggunakan Microsoft Excel. Bagaimana cara membuat tabel? Kalian tidak perlu harus memikirkan bagaimana cara mewarnai, bagaimana cara membesarkan. Lebih baik kita fokus terlebih dahulu dengan mengisi datanya terlebih dahulu. Sebagai contoh nih, kita masukkan dulu datanya. Semisal tanggal. Kita langsung ketikkan saja tanpa harus kita edit atau kita atur terlebih dahulu lebar kecilnya dari kolom ini. Oh ya, aku mau kasih tahu terlebih dahulu nih. Di Microsoft Excel itu ada yang dikenal dengan istilah kolom. Nah, ini adalah kolom. Dan kemudian ini dikenal dengan istilah baris. Kemudian pertemuan antara baris dan kolom ini yang sedang aktif itu disebut dengan sel. Nah, sel ini adalah alamat dari data atau kursor yang sedang aktif. Untuk melihat ini ada di alamat berapa, kita bisa melihat dari kolomnya. Ini kolom E, barisnya ke-6. Atau lebih mudahnya, kita bisa lihat di name box di sini. Ini ada E6. Ini pun bisa kita rubah kalau ingin menjadi E8, maka yang aktif nanti akan berubah ke E8. Seperti ini. Baik, kita lanjut. Kemudian, di sini kita coba membuat keterangan. Nah, di sini perhatikan bahwa di kolom F tadi tanggal, bahwa kolomnya itu lebih besar daripada isian data atau datanya. Sedangkan di kolom G itu datanya ini lebih panjang ketimbang dari besarnya kolom. Kita lanjut saja ke sini tanpa harus kita pindah ke sini, ya. Kita cukup pindahkan ke sini, tidak perlu harus pindahkan ke sini. Nanti kalian berpikir bahwa, oh ya itu melebihi. Kalau misalnya melebihi nanti akan hilang. Contoh seperti ini kalau kita tambah. Tuh, N-nya hilang kan? Tapi kalian tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Kita tetap harus fokus. Tidak boleh ada yang terpisahkan antara kolom satu dengan kolom yang lain. Tetap kita tambahkan seperti ini. Walaupun dia tertutup, N-nya tertutup, tidak jadi masalah. Kita lanjutkan saja ke kolom yang ke I. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa langsung isi, seperti misal sebagai tanggal. Mau ditambahkan lagi, mau kita tambahkan lagi, tetap diisi saja datanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke sini, keterangannya. Tuh, barangnya masuk ke H ya. Ini yang enaknya dari Microsoft Excel. Pada saat kita menulis seperti ini, maka Excel sudah bisa memberikan prediksi kata yang akan dimasukkan. Apabila itu data yang dimasukkan adalah sama seperti ini, kita bisa tekan saja dengan enter. Maka
biaya produksinya akan langsung otomatis. Begitu juga apabila ada kesalahan, kalian tinggal langsung delete saja. Tekan tombol delete yang ada di keyboard. Namun apabila ingin mengembalikan ke data sebelumnya, seperti yang tadi sempat dihapus, kalian bisa menggunakan Ctrl Z atau undo ya untuk kembali ke perintah sebelumnya. Apabila ingin melakukan perbaikan terhadap data yang ada di dalam sel ini, kalian boleh klik di bagian dalam sini, disebut dengan formula bar. Langsung dirubah saja sebagai contoh, seperti itu. Selanjutnya, ke pengeluaran. Pengeluaran ini ada uang ya. Kita anggap saja seperti itu, 500.000. Kita masukkan juga 65.000. Kemudian anggap saja di biaya produksinya adalah 750.000. Kemudian di biaya kurir kita buat 34.000. Nah, untuk biaya pemasukan atau pemasukan kita sebagai contoh di sini ya. Kita masukkan segini. Kemudian di tanggal 10-nya kita masukkan juga sebesar ini. Kemudian kita tambahkan lagi, kita segini. Kemudian kita tambahkan lagi seperti ini. Nah, itu pemasukan. Nah, kemudian ini tabelnya sudah berisi. Karena kita hanya menggunakan 4 kolom. 1, 2, 3, 4. 4 kolom ya. Dari tanggal, keterangan, pengeluaran, dan pemasukan. Nah, bagaimana menyelesaikan kasus di mana ada beberapa data yang tidak tampil karena kolomnya lebih kecil bila dibandingkan data yang panjang, yang di dalamnya ada data yang panjang ya. Caranya adalah seperti ini. Kita blok saja keseluruhan seperti ini, ya. Ini cara yang pertama ya. Cara pertama seperti ini. Kita pilih format dan kita pilih autofill column. Karena yang akan dilebarkan menyesuaikan data itu adalah kolomnya, bukan baris. Kita pilih autofill with column. Nah, seperti ini. Ini cara yang pertama. Kita unduhkan. Cara yang kedua adalah seperti ini. Kalian boleh satu persatu per kolom. Arahkan kursor antara kolom 1 dan kolom yang lain, antara kolom G dan kolom H. Karena yang mau dibesarkan adalah kolom G, maka kita klik di sini. Boleh kita tarik ke kanan, atau boleh diklik 2 kali. Nah, seperti itu. Ini kalau kita klik 2 kali, langsung otomatis mengikuti data yang terpanjang dari kolom ini. Seperti ini. Kemudian, perhatikan kalau untuk data yang berbentuk angka, posisinya berada di sebelah kanan. Kalau berupa teks, dia posisinya sebelah kiri. Oke, itu perbedaan antara data angka dan data teks. Baik, langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya membuat tabel. Untuk membuat tabel, kita blok dari sini, kita klik dan drag sampai ke bawah. Ya, kemudian kita kembali ke menu Home dan pilih di bagian Font. Ini ada yang namanya border. Di border ada beberapa pilihan. Nah, untuk memberikan garis ke setiap sel, kita pilih all border. Nih, tuh. Sudah. Sekarang sudah terbaris seperti ini. Selanjutnya, untuk data yang berbentuk currency atau mata uang, kita blok saja. Blok seperti ini. Kemudian di bagian number, tetap di menu home, di bagian number, kita pilih di sini ada general. Kita pilih currency. Nah, sekarang posisinya sudah seperti ini. Jika menurut kalian kurang rapi atau mau disesuaikan dengan RP-nya di depan atau mata uangnya di depan, kita pilih currency, kita pilih accounting. Nah, maka posisinya seperti ini. Nah, tergantung lagi dengan keinginan masing-masing. Kemudian, di bagian belakang ada angka desimal, yakni 2 digit. Jika ingin menghapusnya seperti ini, kita blok, buang, tuh. Pilih yang decrease desimal.
ya, untuk menghapus desimalnya. Baik teman-teman, segitu saja dulu tutorial cara menggunakan atau membuat tabel di Microsoft Excel bagi kamu yang pemula. Bagaimana cara menggunakan datanya, bagaimana menyisipkan datanya, kamu bisa belajar dari sini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu dengan video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe apabila ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.